Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This moment I'm going to explain about conditional sentence atau if clause yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kalimat sebab akibat. Here in conditional sentence we have two sentences atau two clauses. Jadi ada dua kalimat yang dipisahkan oleh koma. Jadi first is if clause and then second sentence adalah main clause dan dipisahkan oleh koma. Kemudian di dalam conditional sentence we have three types. Yang membedakan di situ adalah pada tensesnya. And the difference between type 1, type 2 and type 3 is about tenses. Tenses adalah perubahan waktu. Di situ ada yang berubah antara lain adalah verbnya, to be-nya, dan keterangan waktunya. Now, I want to explain about the first type. Untuk first type, if clause-nya di sini menggunakan present simple. If clause menggunakan present simple, sementara di main clause menggunakan will karena di situ adalah future. For example, like if I studies hard, he will pass his exams. If he studies hard, di sini studies itu adalah verb 1. Kemudian he will pass the exam. Will-nya itu adalah future. Jadi jika dia belajar dengan tekun, dia akan lulus dalam ujiannya. Jadi untuk first type itu adalah pengharapan. Now going to a second type. If clause-nya menggunakan simple past. Simple past artinya kita menggunakan verb 1, to be, kita menggunakan verb 2 dan to be-nya pun menggunakan verb 2. Tetapi untuk perkecualian hanya untuk conditional sentence kita menggunakan word. Jadi kalau ada was itu adalah salah. And a second sentence kita menggunakan would plus infinitive atau verb 1. Jadi would itu adalah sama dengan verb 2. Jadi would atau tadi yang di first type itu menggunakan will itu bisa dirubah menjadi model yang lainnya. Bisa juga can, kemudian berubahnya di type 2 bisa menggunakan could. For example, if I were president. Nah, di sini jika saya menjadi presiden, tetapi ini adalah masa lalu atau past simple. I would raise to the wealth tier. Saya akan menaikkan tingkat kekayaan atau tingkat perekonomian. Jadi di second type itu sama dengan penyesalan karena itu sudah tidak terjadi karena sudah terjadi pada waktu lampau dan pengharapannya pun ada di waktu lampau. Kemudian di third type di sini menggunakan past perfect. Past perfect itu artinya sudah lampau dan sudah selesai, perfect. Dan perfect ditandai dengan have atau has karena dia di sini untuk yang if clause-nya menggunakan past perfect maka have atau has-nya menggunakan had. Kemudian participle-nya ditambahkan dengan verb 3. Jadi if I had got up earlier. Jika saya telah bangun pagi atau bangun lebih awal. Kemudian untuk main clause-nya you would have arrived on time. Kamu akan tidak terlambat atau akan datang tepat waktunya. Jadi untuk masa depannya atau masa yang akan datangnya untuk main clause-nya dia menggunakan would have plus verb 3. Jadi itu adalah past perfect future. Kesimpulan yang saya ambil adalah perubahan dari type 1, type 2, and type 3 adalah dari verb 1, verb 2, and verb 3. Kemudian untuk main clause-nya dari will menjadi would, kemudian menjadi would have plus verb 3. Ini adalah conditional sentence. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya adalah tugas atau latihan soal.
Berikut ini adalah contoh conditional sentence, dan tugasnya nanti kalian harus merubahnya, karena di sini adalah type 1, jadi kalian harus merubahnya ke type 2. Tidak ada type 3 untuk tahapan ini. Nah, untuk yang contoh yang pertama, if I have money, I will buy a house for my parents. Kita lihat di sini di mana itu verbnya. Verb ada di setelahnya subjek. Nah, tugas kalian adalah merubahnya ke bentuk kedua. If I bla 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 money. Nah, kemudian selanjutnya cari yang will-nya. Will-nya berubah menjadi apa tadi sesuai dengan rumusnya. Jadi untuk yang if clause, have atau verb 1-nya berubah menjadi verb 2. Will-nya berubah menjadi verb 2 juga atau word. Dari mana kalian harus mendapatkan perubahan tenses tersebut dari verb 1, verb 2? Bisa dibuka kamusnya untuk regular and irregular verb. Atau jika kalian tidak ada kamus atau tidak ada hal tersebut, kamu bisa membukanya di Google, cari di regular and irregular verb. Oke, untuk yang kedua, if Reina study hard. Nah, dicari untuk yang verbnya di mana. Kemudian yang selanjutnya will-nya akan dirubah menjadi bentuk kedua pula. Kemudian number 3, if I pass the exam. Cari setelahnya subjek, kemudian will-nya apa. Nah, kalian bisa menulisnya di classroom atau ditulis di buku kalian masing-masing. Tadi yang sudah saya terangkan bisa kalian rangkum sama seperti pelajaran biasanya, jadi kalian harus punya catatannya. Kemudian untuk tugasnya pula harus ditulis lagi dan dirubah. Setelah itu kalian bisa menguploadnya ke dalam classroomnya. Oke, thank you, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.